Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab thaharah ya, di mana pada kesempatan bulan yang lalu kita membahas seputar tayamum kalau salah, tema tentang tayamum. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas seputar darah-darah yang keluar dari wanita. Meskipun yang hadir di sini adalah laki-laki semua, tetapi kita berkepentingan untuk juga mengetahui bab ini, bab yang nanti akan terkait dengan istri kita, ya, terkait dengan istri bagi yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, ya, untuk sebagai salah satu materi yang memang kita kudu mengerti untuk sebagai apa, kita bisa mengarahkan putri-putri kita berkaitan dengan haid ini, berkaitan dengan darah-darah yang keluar dari wanita, yang di antara darah yang keluar dari wanita itu ada haid, ada nifas, ada istihadah. Nah, kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu haid? Apa itu darah haid? Ya. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita pada saat dalam kondisi sihah, dalam kondisi normal, ya, bukan saat dia melahirkan, atau mungkin bukan karena, mohon maaf, keperawannya pecah. Kan konon ketika perawan pecah itu keluar darah, ya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah darah yang memang keluar dari farji seorang wanita dalam kondisi dia sehat, ya, dalam kondisi dia normal, bukan karena proses persalinan atau kelahiran ataupun tadi, ya, terkait dengan pecahnya keperawanannya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktunya. Sebagian ulama atau bahkan
sebagian besar ulama berpendapat bahwa haid itu tidak terjadi di bawah umur berapa? 9 tahun ya. Jadi kalau ada yang keluar darah haid dalam usia 8 tahun ya tidak disebut dengan darah haid. Jadi usianya mesti sudah usia 9 tahun sesuai dengan kalender Komarian. Jika seseorang perempuan mengeluarkan darah sebelum umur 9 tahun maka tidak disebut dengan darah haid. Tapi disebut kalau dalam istilah bahasa Said Sabit itu damu'illah wa fasad, darah penyakit, darah yang rusak. Jadi ini juga kita perlu mengerti kalau anak kita 9 tahun keluar darah berarti dia sudah haid. Sudah. Jadi haid itu nggak harus nunggu usia 15 tahun, tidak harus nunggu dia SMP. 9 tahun itu umur berapa? Kalau sekolah usia berapa, Pak? Kalau kelas berapa? Berarti ini perlu diketahui oleh kita, karena ini nanti terkait dengan soal tanggung jawab kita kepada putri-putri kita. Karena begitu anak kita itu sudah haid, berarti dia sudah dianggap balik. Kalau sudah balik berarti dia terikat dengan kewajiban apa? Kewajiban sholat ya, kewajiban sholat. Kalau dia tidak sholat padahal dia sudah balik, maka dia kan sudah kalah. Kalau perintah yang sifatnya wajib tidak dikerjakan sudah tercatat sebagai satu dosa. Nah berarti sebelum itu sudah kita harus sudah ajari bagaimana sholat itu dikerjakan, sehingga pada saat usia kelas 3, kelas 4 itu kalau darah haidnya sudah keluar, dia sudah bisa mengerjakan sholat secara benar. Ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, anak sudah keluar SD, sudah SMP bahkan, tapi kewajiban sholat masih dia belum punya rasa tanggung jawab. Ya kalau sudah punya rasa tanggung jawab, sholatnya belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan ini nanti tanggung jawabnya kembali kepada kita sebagai orang tua. Orang tua punya kewajiban apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Salah satu merealisasikan itu adalah menegakkan perintah-perintah Allah di dalam keluarga kita, termasuk yang adalah membina, mendidik putra-putri kita untuk memastikan mereka mengerjakan sholat waktu khusus ketika mereka sudah berarti sebelum balik sudah harus diajari. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang masa keluarnya ini tidak ada batasannya. Ya memang ada orang-orang yang dalam usia tertentu itu sudah istilahnya kalau tidak haid lagi itu menopause. Ya. Tapi ada juga bisa jadi ada yang sampai usia, kalau yang sudah umumnya berhenti dari haid itu berapa? 50, mungkin ada 55 dan tapi bisa jadi ada orang yang 60 masih keluar darah. Kata Said Sabit dalam fikih sunnahnya itu wafat yang tadu ila akhir umur. Darah haid itu bisa tetap terus keluar ya sampai akhir umur seseorang ya. Maka kalau ada perempuan yang meskipun sudah usia lanjut masih keluar darah haid, maka masih keluar darah berarti itu masih bisa dianggap sebagai darah haid ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan waktu, baik waktu permulaan atau akhirannya. Kemudian terkait dengan warna, ya, terkait dengan warna darah haid, ya. Nah,
Darah haid ini ada kalanya berwarna hitam. Ya, ini seperti diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubaysh, ya. Dia bercerita bahwa dia pernah mengeluarkan darah istihadah. Kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian memberikan petunjuknya, memberikan penjelasannya. Ya, dia mengatakan jika akan ada haid fa innahu damun aswad yu'raf fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli fa innama hiya irqun. Jika darah itu adalah darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali. Dikenali tentu maksudnya adalah oleh wanita, ya, karena memang dia yang biasa mengalaminya. Nah, jika darah itu demikian, maka ya janganlah kamu melaksanakan sholat, ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka berwudulah dan sholatlah. Fatawaddai wasolli fa innama hiya irqun, ya, fa innama hiya irqun. Itu tidak lebih dari darah yang mengalir dari salah satu pembuluh darah. Irqun itu yang mengartikan dari pembuluh darah yang pecah terus mengalirkan. Jadi hadis ini memberikan penjelasan tentang warna darah itu diantara adalah hitam. Ada kitab namanya Matan Abi Sujak, ya, itu disebutkan bahwa launu damil haid itu aswad muhtadimun ladzat, ya. Jadi warnanya itu adalah merah kehitam-hitaman, gitu. Kalau dalam istilah yang disampaikan di dalam kitab Matan Abi Sujak itu adalah aswad muhtadimun ladzat, ya. Yaitu warnanya merah kehitam-hitaman. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu selain berwarna merah, ada kemungkinan juga selain hitam tadi, ya, juga berwarna merah, ya. Karena ini warna asli darah, ya. Sini disebutkan oleh mu'alif kitab Fiqh Sunnah Al-Qumrah di anna aslul launid dam, yaitu itulah warna asli darah. Yang pertama warnanya hitam, yang kedua merah atau digabungkan di merah hitam-hitaman, hitam kemerah-merahan, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini disebutkan as-sufrah wa ya ma'un tarahul ma'ah kasodid ya'luhu isfirar, yaitu warnanya agak kekuning-kuningan. Nah, perempuan itu melihatnya itu seperti nanah, tapi agak lebih ke arah kekuning-kuningan. Kemudian yang keempat keruh, kotor, ya. Di sini disebutkan al-qadaro at-tawassut baina launil bayad was sawad, pertengahan antara warna putih dan hitam, ya. Warnanya antara hitam dan putih, ya, seperti air yang keruh. Ini seperti diceritakan oleh Alqamah bin Abi Alqamah, ya, bahwa Marjana, seorang hamba sahaya Sayyidah Aisyah, berkata bahwa para perempuan pernah menunjukkan kepada Aisyah kapas yang sudah dimasukkan ke dalam vagina perempuan untuk mengetahui, untuk mengetes apakah dia sudah bersih atau belum. Untuk memastikan sudah sehat atau belum, itu caranya adalah dengan dilihat dengan kapas, ya. Masukkan kapas, kemudian dilihat apakah sudah bersih atau belum. Namun waktu itu warnanya masih kuning karena bekas darah haid.
Lalu mereka bertanya tentang persoalan sholat kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata pada mereka, jangan buru-buru untuk melaksanakan sholat hingga kapas kain tersebut ya, hingga kapas kalian tersebut itu benar-benar sudah menjadi putih bersih. Kalau masih ada bercak-bercaknya warna tadi keruh tadi itu, maka jangan buru-buru sholat. Nah, diperjelas lagi dalam keterangan yang lain bahwa warna kekuningan ya dan warna keruh itu, kotor itu hanya dianggap sebagai bagian daripada haid jika memang berada dalam masa haid. Jadi ketika orang haid nih Pak ya, istri bapak sekalian, anak bapak sekalian haid, terus kemudian ini di hari-hari terakhir kok masih ada kayak keruh gitu ya dengan kapas tadi, berarti itu masih haid. Jadi dianggap warna seperti itu bagian daripada haid kalau memang itu masih biasanya masih dalam masa haid itu sendiri. Misalnya biasanya berapa? Misalnya 7 hari, 6 hari. Nah itu masih di kisaran hari itu, maka masih dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau bukan, kalau ada warna seperti itu, bercak seperti itu bukan di masa haid ya, berarti tidak dianggap ya, tidak dianggap sebagai darah haid. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang masa, tentang waktu ya, berapa lamanya. Sebutkan bahwa tidak ada masa maksimal ya, atau minimal dalam masalah haid. Artinya tidak ada batasan waktu dalam haid, karena memang menurut mu'alif kitab fikih sunnah itu tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran. Tapi ada beberapa kemungkinan ya. Jika ada seseorang yang punya kebiasaan haid ya, masa tertentu ya, dan itu terjadi secara berkesinambungan, secara terus-menerus ya, dia mengalaminya secara terus-menerus bahwa dia itu selalu sekian hari misalnya begitu, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai apa? Patokan, bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haid berikutnya. Oleh karena itu wanita ini harus sangat memperhatikan ya tentang kebiasaan ini, karena berapa lamanya itu nggak ada patokannya ya. Meskipun nanti ya ada beberapa pendapat terkait dengan ini ya. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang mengeluarkan darah haid. Maka Rasulullah mengatakan, lian duraqadrul layali al-layali wal ayyam allati kanat takhiduhunna wa qadrahunna minasyahri fatada'us shalah tsumma litaghtasil walitas tasfir tumatus soli. Hendaklah wanita itu melihat hitungan hari dan malam ketika ia mengalami darah haid, juga kadarnya dalam 1 bulan. Jika sudah tiba, maka hendaklah ia meninggalkan sholat, kemudian mandilah, lalu balutlah kemaluan dan sholatlah. Nah ini bagi yang sudah punya kebiasaan, maka itu menjadi patokan. Kemudian jika dia tidak punya kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah tadi hitung-hitungan ya dari keluarnya darah ya, berdasarkan hadis Fatimah binti Ubais tadi. Ya kana damul haidi fa innahu damun aswad yuraf. Jika memang itu adalah darah haid, maka umumnya adalah berwarna hitam kemerah-merahan tadi ya, yang itu mudah dikenali oleh wanita. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa darah haid itu berbeda dengan darah yang lainnya ya, termasuk nanti aromanya ya, wanita ini biasanya sudah mengenali ya khas bau daripada darah yang keluar dari farjinya tersebut. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
terkait dengan masa suci antara haid dan haid berikutnya. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada batasan masa maksimal untuk kesucian di antara dua haid. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang batasan minimal masa tersebut. Ada yang berpendapat ya bahwa masa minimal suci itu adalah 15 hari. Ada yang mengatakan minimal 13 hari. Kalau menurut mu'alif kitab fikih sunnah itu yang benar tidak ada dalil yang pasti yang bisa jadikan rujukan untuk menentukan batasan waktu haid ya. Kalau di dalam matan Abi Suja ini diterangkan ya tentang batasannya ya, tentang batasan haid. Kata beliau, wa aqallul haidi yaumun walailatun. Masa haid yang paling pendek itu adalah sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Ya, sedangkan paling lama adalah 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa ghalibuhu ya sittun aw sab'un. Umumnya wanita itu umumnya wanita mengalami haid itu antara 6 atau 7 hari umumnya. Tapi kalau ada yang terus keluar darah terus gitu ya, maka kalau dalam madzhab Syafi'i itu batasan maksimalnya itu adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari dianggap bukan darah haid. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i patokannya begitu. Di minimal sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Nah, aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Minimalnya masa suci di antara dua haid ya, itu adalah 15 yauman, 15 hari. Itu masa minimal masa. Wala hadda li aktsarihi. Adapun batasan maksimalnya tidak ada. Nah, ini kalau di dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan haid. Sekarang yang berikutnya adalah tentang nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah adamul khariju min qubulil mar'ah bisababil wiladah. Ya, wa in kana al mauludu saqatan atau sakton. Yang disebut darah haid, darah nifas itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita, dari vagina wanita karena melahirkan. Meskipun kelahirannya itu tidak normal, meskipun belum waktunya, atau bahasa kita itu apa? Keguguran. Pokoknya darah yang keluar terkait dengan kelahiran, maka itu disebut sebagai darah apa? Darah nifas, ya, darah nifas. Nah, tentang masa nifas, ya, tentang batasan minimalnya dan batasan maksimalnya. Kalau dalam matan Abi Suja ini disebutkan aqallun nifas lahdo, ya, wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Ya. Kata beliau seperti itu ya. Tentang masa nifas, ya, masa nifas yang paling pendek itu ya sejenak lahdoh, sebentar. Sedangkan paling lama 60 hari. Umumnya 40 hari. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i, ya, misalnya ada orang habis melahirkan kok baru sebentar, ya misalnya sehari sudah selesai, ya sudah, berarti sudah stop, sudah selesai nifasnya. Kalau terus keluar, ya dikasih batasan maksimal berapa? 60 hari. Tapi umumnya 40 hari sudah. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i ya. Nah, kalau dalam kitab fikih sunnah ini disebutkan begini.
Ya, tidak ada batasan minimal untuk masa nifas ya. Darah nifas bisa keluar dalam masa yang sangat singkat ya. Cuma sebentar, mungkin nggak sampai seharian ya, berarti ya itulah darah nifas ya. Jika seorang perempuan melahirkan lalu darahnya berhenti mengalir setelah melahirkan, atau anak itu dilahirkan tanpa mengeluarkan darah, maka masa nifasnya telah selesai dan ia wajib melaksanakan sholat, puasa dan lainnya. Ada yang pernah istrinya sesar? Biasanya keluar darah nggak? Karena saya punya anak 5 nggak pernah sesar. Keluar ya. Berarti ya itu darah nih nifas. Ternyata misalnya karena sesar kok nggak keluar, misal ya nggak keluar ya berarti ya nggak apa-apa. Tadi misalnya setelah habis operasi itu terus sudah nggak keluar lagi ya berarti sudah berhenti. Kemudian masa maksimal darah nifas. Kalau mu'alif kitab fikih sunnah ini memberikan batasan 40. Berpendapat lebih memilih pendapat yang 40. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah ya. Bahwa dalam hadis Ummu Salamah itu diterangkan kanat an-nufasa utajlisu ala ahdi Rasulullah SAW arba'ina yauman. Orang-orang atau wanita itu mengalami masa nifas di masa Rasulullah itu ya, itu selama 40 hari ya, selama 40 hari. Kemudian di sini diterangkan ya, setelah meriwayatkan hadis tersebut ya, Imam Tirmidzi berkata wa qad ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi wa tabi'in wa man ba'dahum ala an-nufasa tada'us shalah arba'ina yauman ya. Jadi para ulama ijma, baik ulama di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in atau generasi sesudahnya, bahwa wanita-wanita yang sedang nifas itu boleh meninggalkan sholat itu selama 40 hari ya. Illa antara at-tuhra qabla dzalik ya, kecuali kalau kemudian dia sudah mendapati dirinya sudah suci ya sebelum itu. Fa innaha taltasilu tusli, kalau sudah stop dari mengeluarkan darah nifas ya berarti dia harus segera mandi dan sholat ya. Fa in ra'at ad-dam ba'dal arba'in, kalau dia masih melihat darah masih keluar setelah 40 hari, fa inna aktsara ahli ilmi ya qalu la tad'us shalah ba'da arba'in, maka kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh lagi meninggalkan sholat setelah 40 hari. Kalau menurut beliau batasannya maksimal berapa? 40 hari. Kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal 60 hari. 60 hari. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang haid dan nifas? Untuk istri dan anak-anak kita yang sedang haid dan sedang nifas, itu apa yang nggak boleh? Maka yang nggak boleh adalah sholat, tawaf, menyentuh mushaf, ya, membawa mushaf, termasuk membaca Al-Quran, ya, termasuk al-muqtu fil masjid, ya, berdiam di masjid, ya. Ini sebagaimana sudah dibahas di dalam bab ketika orang itu junub. Ini ada sisi kesamaan di dalam bab ini. Ya, tidak boleh sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, ya, membaca Al-Quran, kemudian berada di masjid. Di samping itu juga tidak boleh melaksanakan saum, tidak boleh melaksanakan puasa. Termasuk juga nanti tidak boleh melaksanakan jima, al-wat'u, ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat, ya, ijma bahwa al-wat'u atau jima bagi orang yang sedang haid atau menjimai orang yang sedang haid, istri yang sedang haid itu adalah haram, ya, berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, ya. Sampai kapan? Sampai mereka berhenti dari haidnya, kemudian bersuci.
sampai berhenti dari nifasnya, kemudian perempuan tersebut atau wanita tersebut atau istri kita tersebut bersuci. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah ditanya ya tentang masalah haid dan belakangan ya setelah menerangkan tentang surah Al-Baqarah ya, yas'alunaka 'anil mahid ya. Maka kemudian di ujung penjelasan beliau itu dia mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya. Jadi ketika akhirnya dengan pertanyaan tentang haid itu turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222, wa yas'alunaka 'anil mahid. Nanti setelah membacakan ayat itu Rasulullah menerangkan ya isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah apa saja kecuali nikah. Nikah yang dimaksud di sini adalah jima ya. Nikah yang dimaksud di sini adalah jima. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi memberikan penjelasan agak detail ya. Jika ada seorang muslim yang meyakini bahwa menggauli istrinya yang sedang haid atau nifas itu boleh, maka dihukumi kafir atau murtad. Istrinya lagi haid atau nifas terus diajak jima, istrinya menolak, enggak apa-apa, boleh, siapa bilang enggak boleh, misalnya begitu ya, padahal istrinya udah menjelaskan ada ayatnya, ada hadisnya melarang, dia mengatakan boleh padahal udah diterangkan. Maka menurut Imam Nawawi, orang yang menganggap halal menggauli istri yang sedang haid dan nifas, hukumnya apa? Kafir dan murtad. Tapi jika melakukannya bukan karena meyakini boleh, tetapi karena lupa, kira udah ini misalnya gitu, lupa gitu ya, atau karena tidak tahu bahwa itu dilarang, mu'alaf, mungkin mu'alaf baru masuk Islam terus kemudian dikiranya sebelumnya kan dia nggak ada aturan begitu. Nah, di dalam Islam itu dilarang, dia belum tahu itu ya. Atau tidak tahu bahwa istrinya sedang haid, kirain belum dapat gitu ya. Maka orang yang melakukan itu karena sebab itu semua itu tidak dianggap berdosa dan tidak usah membayar denda. Tapi jika melakukannya karena sengaja, ya sengaja mengetahui bahwa istrinya sedang haid, mengetahui bahwa hal itu adalah dilarang, maka ia telah berbuat dosa besar dan dia harus bertobat karena perbuatan itu. Jadi ada orang yang sudah tahu dan sudah tahu istrinya sedang haid dan sudah tahu dilarang, sudah tahu cuma karena nggak tahan, istrinya cuma satu, ya Pak ya. Misalnya, sementara kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dengan misal ya Pak ya. Kemudian dia tahu dilarang, tapi dia tetap nekat ya. Bukannya dia menganggap halal, ya dia tahu dan dia meyakini tentang bahwa melakukan itu adalah halal, tapi tetap dilakukan. Maka ini tidak sampai membuat dia murtad ya, tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ya, dia statusnya masih Islam, tapi pelaku dosa besar dan dia harus bertobat ya. Nah, apakah ada denda? Nah, ini ada khilafiyah, tapi pendapat yang rajih itu adalah tidak ada denda. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi juga melanjutkan ya. Ada bentuk-bentuk jima selain jima pada farji ya. Kalau tadi kan yang pertama, ada jima yang model kedua, yaitu bahwa seseorang menyetubuhi istri, menggauli istrinya yang sedang haid dan nifas, mohon maaf ya, di atas pusat dan di bawah betis. Maksudnya yes, gimana dia nggak bisa melampiaskan, pokoknya yes, apa? Ya gitu dah. Yes. Tapi tadi di atas apa? Di atas pusat dan di atas betis. Maka kata beliau itu boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Ini para ulama ijma ya. Kemudian ada yang ketiga adalah seseorang menyetubuhi istrinya
yang sedang haid dan nifas, tapi di antara pusat dan betis, tapi bukan di farji, bukan di vagina dan di anus, di dubur. Maka sebagian ulama itu melarang, sebagian besar ulama mengatakan bahwa perbuatan itu adalah dilarang. Tapi Imam Nawawi sendiri menganggap itu halal tapi makruh. Ya. Yang jelas-jelas dilarang itu kalau di farji, ya, menggauli yang model pertama tadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya yang begini kan mungkin saja dilakukan oleh para suami di sini yang mungkin karena hasratnya tidak ini, tapi dia juga masih paham bahwa zina itu nggak boleh. Ya. Sementara istrinya cuma jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masruk pernah menceritakan, ya, aku pernah bertanya kepada Aisyah apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki jika istrinya sedang haid. Aisyah mengatakan apa saja boleh kecuali farji. Jadi itu yang menjadi alasannya. Jadi apa saja boleh dilakukan kecuali farji. Malir rajuli min imraati idza kanat haidan kullu syai' illa al-farj. Semua boleh kecuali menggauli pada farjinya. Nah, ini yang mungkin melandasi Imam Nawawi tadi bahwa itu boleh gitu, ya. Tidak sampai pada batas haram. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi tentang istihadah. Nah, apa itu istihadah? Darah yang terus mengalir bukan pada waktunya. Darah yang keluar dan terus keluar, ya, bukan pada waktunya. Nah, ini ada beberapa kondisi wanita yang mengalami istihadah. Pertama, ada seorang wanita itu yang sudah tahu jadwal haidnya, sudah tahu warnanya apa, biasanya kapan, ya. Nah, itu udah tahu. Nah, maka kalau sudah tahu seperti itu, maka ya dia berpatokan bahwa kalau tanggal sekian sampai tanggal sekian keluar, itu berarti darah haid. Tapi kalau di luar itu berarti darah apa? Darah istihadah. Kira-kira begitu, ya. Kalau dia sudah kenal betul tentang masanya berdasarkan pengalaman, terus warnanya, aromanya, nah selain itu berarti darah istihadah. Dia tidak hamil, tidak apa, berarti itu adalah darah istihadah. Kemudian ada yang mengalami istihadah tapi dia tidak tahu, ya, dia tidak mengetahuinya, ya. Karena memang dia belum punya kebiasaan. Maka ya kembali kepada yang diterangkan di awal tadi, batasan minimalnya haid itu berapa, terus maksimalnya berapa. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi batasan maksimal berapa? 15, ya, 15 hari. Ya, 15 hari. Kalau masih keluar terus berarti dianggap darah istihadah. Kira-kira begitu kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir ini karena sudah mazhab Syafi'i, ya. Hukum seputar orang yang mengalami istihadah. Pertama, seorang perempuan tidak diwajibkan mandi kecuali 1 kali saat haidnya sudah selesai. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Kemudian yang kedua, ia wajib berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat, ya. Jadi kalau mau sholat saja. Nah, dalam satu riwayat dikatakan tumatawadhu likulli sholatin, lalu berwudu untuk setiap kali mau melaksanakan sholat. Menurut Imam Malik, wudu untuk setiap sholat hukumnya sunnah. Wudu tidak wajib kecuali disebabkan karena hadas. Kemudian yang ketiga, membersihkan farji, ya, sebelum berwudu. Membalutnya dengan kain atau kapas untuk menghindari najis atau untuk meminimalisasi aliran darah. Jika aliran darah tetap tidak bisa ditahan, maka vaginanya harus ditutup dengan kain, diikatkan seperti sabuk. Hal ini tidaklah wajib, tapi itu sebagai anjuran atau keutamaan. Yang keempat, tidak berwudu sebelum waktu sholat tiba. Jadi kalau dalam kondisi normal itu kan wanita bisa
wudhu untuk sekarang ini bisa untuk sampai asar. Tapi kalau orang istihadah ya wudhunya itu ya sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Kalau orang yang mengalami istihadah. Kemudian yang kelima, suami boleh menggaulinya dalam kondisi darah tetap mengalir. Jadi kalau orang istihadah itu dihukumi sebagai apa? Orang suci. Ya, perempuan yang istihadah itu ya meskipun darah keluar itu distatusi sebagai apa? Sebagai wanita yang suci, bukan seperti orang haid atau nifas, tapi dia suci. Makanya boleh digauli oleh suaminya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan perempuan yang istihadah boleh disetubui suaminya jika wanita itu boleh melaksanakan sholat, padahal sholat itu kan salah satu syaratnya harus apa? Suci. Kalau orang istihadah boleh sholat, apalagi sekedar digauli. Ya, kira-kira begitu logikanya. Baik para jamaah sekalian, saya kira ini penjelasan seputar istihadah, seputar haid, seputar nifas. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, sehingga ketika istri kita, anak kita mengalami hal yang tadi disampaikan, kita bisa memberikan arahan tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saya kira sampai di sini. Kalau masih ada waktu, boleh ada pertanyaan.